Adik-adik, kita ketemu lagi dalam diskusi pada pagi hari ini terkait dengan pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Topik ini sangat menarik, mungkin ya adik-adik, kita nanti diskusikan. Seperti biasa, mengawali diskusi pada pagi hari ini, ya terimalah salam Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, salam sejahtera, salam harmoni. Adik-adik yang Ibu banggakan, ya, yang berkesempatan hadir pada hari ini, seperti biasa kita akan membahas topik, ya, seperti Ibu sampaikan tadi, pendidikan sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan. Memperkenalkan Ibu Niluh Esmiati yang saat ini sedang mengikuti studi, ya, mahasiswa S3 pada program studi Ilmu Pendidikan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, ingin mendiskusikan terkait dengan topik-topik yang memang sangat menarik, ya, bagi kita semua, perlu untuk didiskusikan, ya. Seperti biasa, sebelum kita diskusi, Ibu akan memaparkan sedikit terkait dengan pendidikan sebagai pilar utama, ya, dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan seperti apa, ya. Adik-adik pasti paham tentang demokrasi itu apa, ya. Nah, paling tidak bahwa itu demokrasi adalah hak, ya, yang dimiliki setiap warga negara untuk memberikan inspirasi atau aspirasinya, ya, untuk mencapai tujuan negara yang lebih baik, ya, pada sistem pemerintahan kita, ya. Jadi demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan arah dan kebijakan pemerintahan, ya. Tetapi demokrasi itu tidak menuntun untuk pemerintahan saja, tetapi demokrasi juga ada di ranah pendidikan, ya. Demokrasi tidak hanya berbicara masalah sistem pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dalam harmoni, ya, saling menghormati serta memperoleh hak serta kewajiban yang setara. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang mendukung demokrasi yang berkeadilan. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi memberikan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, partisipasi aktif dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis individu. Seorang filsuf, ya, Paul Fayers, ya, pendidikan menyatakan bahwa beliau menyatakan pendidikan sejati adalah proses pembebasan di mana peserta didik didorong untuk berpikir kritis, memahami realitas sosial, dan mengambil tindakan untuk mengubahnya, ya. Jadi seorang filsuf, ya, mengatakan bahwa pendidikan menyatakan bahwa pendidikan sejati adalah proses pembebasannya di mana peserta didik didorong untuk berpikir kritis, memahami realitas sosial, ya. Jadi Paul Freire, ya, Paulo Freire. Dalam demokrasi, kemampuan berpikir kritis ini sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat memahami isu-isu yang sangat kompleks, ya, seperti kebijakan publik, hak asasi manusia, dan pendidikan sosial. Tanpa pendidikan yang mendorong kesadaran kritis, masyarakat berisikan menjadi pasif, ya, berisiko, ya, menjadi pasif dan mudah terpengaruh oleh manipulasi politik.
Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesetaraan sosial. Dengan akses pendidikan yang merata, individu dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum dan kebebasan berpendapat. Namun, tantangan besar masih ada seperti ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan yang harus segera diatasi oleh pemerintah untuk memastikan demokrasi yang benar-benar inklusif. Selain keterampilan akademik, pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerjasama. Proses ini dapat dimulai sejak dini melalui kurikulum yang berfokus pada pembentukan karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Di tingkat yang lebih tinggi, institusi pendidikan harus menciptakan ruang dialog yang bebas, di mana mahasiswa dapat berdiskusi, dapat belajar mencapai konsensus. Salah satu indikator keberhasilan demokrasi adalah partisipasi politik masyarakat. Pendidikan memberikan pemahaman kepada individu tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, termasuk dalam proses pemilihan umum, melakukan pengawasan kebijakan publik, dan keterlibatan dalam organisasi sosial. Pendidikan politik yang efektif tidak hanya melibatkan teori tetapi juga praktek nyata seperti simulasi kegiatan-kegiatan pada saat pemilu atau keterlibatan langsung kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Meskipun memiliki potensi besar pendidikan untuk demokrasi, tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah politisasi pendidikan, di mana kurikulum atau partisipasi pendidikan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, munculnya disinformasi dan hoax di era digital menuntut sistem pendidikan untuk lebih adaptif dalam mengajarkan literasi media dan digital kepada generasi muda. Pendidikan adalah fondasi yang tidak tergantikan dalam membangun demokrasi yang berkeadilan. Melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibekali nilai-nilai demokrasi dan kemampuan untuk berpartisipasi sosial secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter adalah langkah esensial untuk menciptakan masyarakat demokratis, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan memastikan pendidikan yang adil dan merata, Indonesia dapat melangkah lebih dekat menuju cita-cita demokrasi yang sejati. Setiap individu memiliki suara dan kesempatan berkontribusi membangun bangsa. Nah, itu pemaparan Ibu pada pagi hari ini terkait pendidikan sebagai pilar demokrasi.
Mungkin adik-adik apa yang Ibu paparkan tadi, mungkin ada yang belum apa eh, jelas, mungkin bisa diskusikan pada pagi hari ini bersama teman-teman yang berkesempatan hadir. Dipersilahkan. Baik, izin Ibu. Perkenalkan nama saya Pandey Komang Trisna Dewi. Di sini Ya, saya ingin bertanya Ibu. Tadi sempat disinggung masalah tentang pendidikan itu sangat berperan sekali dalam membentuk pemikiran kritis seseorang. Namun pada realitas yang terjadi saat ini ada yang dinamakan sanksi akademik, di mana sanksi akademik itu terkadang membuat orang-orang atau sebagian mahasiswa itu takut untuk berpikir yang lebih dan lebih lagi, dikarenakan ada hal pembatas ini yaitu sanksi akademik. Saya ingin bertanya sebenarnya dengan adanya sanksi akademik ini, apakah dapat membatasi nalar berpikir kritis seseorang itu? Terima kasih, Ibu. ya, silakan. Ada yang hadir hari ini bisa menanggapi, berpikir kritis terhadap eh, pendidikan sebagai pilar demokrasi, Izin baik menjawab, di Ibu. level akademik, pendidikan tinggi maupun di lingkungan masyarakat. Silakan. Hmm. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Gede Juni Murtiasa. Di sini saya akan sedikit mengutarakan pendapat dari saya. Eh, jadi pendapat saya itu, pendapat pribadi saya, sebenarnya pendidikan itu bertujuan untuk membebaskan eh, pikiran dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap mahasiswa ataupun siswa lainnya. Dengan kata lain, pendidikan tidak membatasi cara berpikir seseorang. Namun, perlu digarisbawahi, proses proses akademiknya lah yang membatasi cara berpikir seorang. Seperti yang dikatakan oleh Trisna tadi, bahwa jika ada eh, sesuatu yang berlebihan akan diberikan sanksi akademik seperti skors atau yang lainnya. Selain itu juga kurikulum yang kaku dan budaya sekolah yang tidak mendukung dapat menjadi faktor lain dari terbatasnya eh, apa namanya kebebasan berpikir ini. Jadi sekian jawaban dari saya. Baik ya, jadi jawabannya juga kritis, pertanyaan kritis, jawabannya juga kritis ya, adik-adik udah kritis apa namanya menanggapi paparan ibu, di mana memang kita itu pendidikan itu harus memang tidak bisa dibatasi ya, dibatasi, jadi dibatasi dalam berdemokrasi, bersuara di kampus, tapi harus dilakukan secara santun, bermoral dan beretika ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita apa namanya perhatikan ya di dalam kita melaksanakan demokrasi ya. Jadi sebagai pilar kita, pegangan kita untuk menyampaikan aspirasi maupun inspirasi inovasi kita eh, di dalam bermasyarakat, berorganisasi maupun berbangsa dan bernegara. Baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan akademik maupun di lingkungan sekolah. Silakan, adik yang lain lagi. Izin bertanya, Ibu. Ya, adakah yang memang Sebelumnya, pemaparan Ibu belum jelas? Silakan. sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Komang Widya Gaya Trisorna Dityarini. Ingin bertanya terkait dengan masyarakat kita yang plural, apa tantangan dalam penyebaran pendidikan yang unggul dan merata di wilayah, di masing-masing wilayah? Ya, Terima kasih. ya. Baik, dengan kemenyambungkan kita, silakan bagaimana meratakan pendidikan Izin dengan menjawab pertanyaan situasi dari Sorna. masyarakat kita yang kemajemukan, plural, dan sebagainya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Leoni Manik Agustina Nariswari. Izin menjawab pertanyaan dari Sorna. Apa tantangan dalam menyebarkan pendidikan yang unggul dan merata di semua wilayah? Jadi di sini ada 4 poin, yang dimana yang pertama, adanya keterbatasan akses pendidikan, di mana terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah dengan infrastruktur yang terbatas sehingga akses untuk fasilitas pendidikan sangat terbatas. Banyak daerah, terutama di luar Jawa dan Bali, yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan guru berkualitas dan
fasilitas pendidikan yang memadai. Selanjutnya, adanya kesenjangan sosial ekonomi. Masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang lemah seringkali mendapat hambatan dalam mengakses pendidikan. Kemudian ada ketidakseimbangan sumber daya manusia. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki jumlah dan kualitas tenaga pengajar yang memadai. Kekurangan guru terlatih terutama di daerah-daerah pelosok menjadi masalah besar dalam memberikan pendidikan yang unggul dan berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah adanya perbedaan budaya dan bahasa. Keberagaman budaya dan bahasa daerah memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal. Kurikulum pendidikan yang terlalu sentralistis dan kurang memperhatikan keanekaragaman ini dapat menyulitkan siswa untuk memahami dan merasa terlibat dalam materi pembelajaran. Terima kasih, Ibu. Ya, baik ya, itu tantangan kita dalam pendidikan kita di Indonesia yang harus kita lawan sehingga pendidikan kita bisa merata ya dari Sabang sampai Merauke, jadi dengan pendidikan yang merata sehingga bisa menjadi pilar sebagai demokrasi, menjalankan demokrasi yang baik dan santun ya. Baik, ada lagi? Baik, Ibu, saya ingin izin bertanya kembali, Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pandey Komang Trisna Dewi. Di sini ada salah satu poin yang menurut saya menarik dan sesuai dengan realitas yang ada di Indonesia saat ini. Di mana di sini disebutkan bahwa pendidikan itu dapat meningkatkan partisipasi politik di dalam demokrasi. Namun, kalau kita melihat di era sekarang, itu banyak banget anak muda yang sudah mulai melek dengan bagaimana sih kebusukan daripada perpolitikan yang ada di sini atau di Indonesia ini. Nah, banyak anak muda yang tidak mau memberikan hak suaranya atau hak pilihnya di dalam pemilihan umum, walaupun itu memang hak daripada seseorang itu, namun hal ini dapat menghambat yang namanya terjadinya demokrasi yang efektif. Nah, sekiranya pendidikan seperti apa sih yang bisa diterapkan atau ditanamkan kepada generasi muda agar hal-hal seperti ini itu dapat diatasi dengan baik? Jikalau memang dari pendidikan yang seperti apa yang dapat atau efektif untuk dilakukan? Terima kasih, Bu. Ya. Silakan. Siapa mau menanggapi ini pertanyaan teman? Izin menanggapi, Bu. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Tegara Wicaksana. Di sini saya akan menanggapi jawabannya dari Trisna. Sebenarnya untuk mengatasi masalah apa sih istilahnya apatisme politik seperti itu di kalangan anak muda Indonesia, itu sangat penting untuk menyadari bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pemahaman mereka tentang demokrasi dan tentang politik seperti itu. Maka eh, pendidikan kewarganegaraan itu harus mengajarkan anak muda kita tentang peran mereka dalam masyarakat dan berpolitik, serta bagaimana sistem politik itu bekerja di negara mereka. Nah, tapi dengan catatan kita tidak hanya mengajarkan teori-teorinya saja, tapi juga mengaitkannya dengan isu-isu politik dan sosial yang sedang terjadi di dunia nyata, khususnya yang relevan dengan kehidupan anak muda seperti sekarang. Nah, dengan cara ini anak muda itu lebih memahami betapa pentingnya keputusan politik, termasuk hak suara mereka dalam pemilu, karena keputusan-keputusan tersebut langsung mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Jadi apapun tantangannya, pendidikan itu adalah jawabannya ya. Jadi baik itu tantangan di era erupsi ya, perkembangan teknologi maupun perkembangan ilmu pengetahuan ya, dan individu masing-masing harus mengetahui haknya ya, menggunakan haknya sebaik-baiknya, baik di dalam melindungi haknya sendiri maupun sebagai warga negara yang baik, sehingga apa yang diberikan kewajiban ya harus dilakukan oleh individu masing-masing ya. Baik, adik-adik, ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi?
Baik, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini diskusi kita. Mudah-mudahan nanti ada topik yang lain yang kita akan lanjutkan diskusi. Yang jelas, pendidikan sebagai pilar demokrasi itu sangat penting ya, adalah sebagai pondasi yang tidak tergantikan dalam membangun demokrasi yang berkeadilan. Ya, melalui pendidikan, individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dibekali nilai-nilai demokrasi dan kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan negara yang disampaikan secara karakter, bermoral, beretika, dan mampu mengkritisi segala kebijakan-kebijakan pemerintah agar pendidikan ke depan lebih baik ya. Demikian pemaparan Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk pemahaman kita untuk menata masa depan yang lebih baik. Sekian, Ibu akhiri dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ingat nanti mampir di YouTube Ibu ya. Terima Siap, Bu. kasih.